Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul atu'allimuna allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Sidang Jumat rahimakumullah, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi yang dijuluki Muhyis Sunnah, beliau mengarang buku yang bernama Ma'alim At-Tanzil, meriwayatkan bahwa ketika turun surat Al-Hujurat ayat 15 yang menandaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, yang isinya orang yang beriman itu adalah yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasul serta tidak disertai dengan keraguan sedikit pun untuk menaati Allah dan Rasul serta berjihad di jalan Allah. Karena itulah yang benar imannya. Maka ketika ayat itu turun, ada dusun Arab yang sebelumnya mengaku Islam, mengaku iman, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pada ayat 14. Karena mereka lam tu'minu, belum beriman, melainkan baru penyerahan diri. Maka ditegaskanlah pada ayat 15 siapa itu yang beriman, yaitu yang mau berjihad di jalan Allah. Nah, dengan penetapan yang beriman itu orang yang tidak ragu untuk jihad di jalan Allah baik dengan jiwa maupun harta, maka dia bersumpah, aku sebetulnya beriman di dalam hati. Kalau tidak mau jihad itu bukan karena tidak beriman, tapi karena banyak persoalan. Nah, maka dengan sumpah tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul atu'allimunallaha bidinikum, surat Al-Hujurat ayat 16. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka yang mengaku beriman dengan bersumpah, mengaku beriman di dalam hati padahal tidak dibuktikan dengan ucap, sikap dan perbuatan itu. Atu'allimunallah bidinikum, apa kalian mengajari Allah tentang agama kamu? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala itu tahu apapun yang ada di langit dan di bumi.
Wallahu bikulli sa'in alim, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tahu segala apapun. Kalau tadi dikatakan baik yang di langit maupun di bumi, bahkan di penghujung atau pengunci ayat itu wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui tentang apapun, baik yang ada di langit, di bumi maupun di luar langit dan bumi. Semua Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Jadi tanasub atau keterkaitan ayat 16 dengan ayat sebelumnya, bahwa ayat 15 menunjukkan sifat mukmin yang benar. Oleh karena itu iman harus dibuktikan dengan keyakinan di hati, diikrarkan di ucapan, dan dipraktekkan dalam sikap dan perbuatan. Maka ayat 16 ini menyatakan bahwa mana yang benar, mana pula yang tidak benar, itu semua diketahui oleh Allah. Nah, ini keterkaitan yang pertama atau tanasub ayat 16 dengan ayat 15. Siapapun yang mengaku beriman, Allah tahu. Walaupun pengakuannya hanya di lisan. Kemudian tanasub atau keterkaitan yang kedua, dusun Arab mengaku beriman, maka dibantah oleh ayat 14, lam tu'minu. Kemudian dijelaskan oleh ayat 15, siapa yang beriman secara benar, yaitu yang layar tabu, tidak ragu sedikit pun untuk jahadu bi amwalihim wa anfusihim, untuk jihad, untuk berkorban, sehingga dia siap mengorbankan harta dan jiwanya. Nah, maka ayat 16 ini menandaskan semua tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar, mana yang ragu, mana yang membantah atau yang menolak. Dan tanasub atau keterkaitan yang ketiga, pengunci ayat 16 ini diawali dengan kul atu'allimunallah bidinikum. Katakan, Muhammad, apakah kalian mengajari Allah tentang agama, tentang agamamu? Manusia seharusnya bukan mengajari Allah, tapi belajar dari Allah tentang keagamaan itu. Jadi bukan kita yang ngatur urusan agama itu, tapi Allah dan Rasulnya itulah yang ngatur. Maka jangan atu'allimunallah, jangan mengajari Allah dan Rasul. Oleh karena itu, kalau kita ingin diakui yang beriman secara benar, rajin tadabbur ayat Al-Quran dan hadisnya. Lalu kita praktekkan. Jangan kita berbuat lalu cari-cari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu, lalu praktekkan dalam sikap, ucap, dan perbuatan. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja ayat ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi sebagai takwilnya. Pertama, dengan nada bertanya, atu'allimunallah bidinikum. Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya, apa kalian mengajari Allah dengan agamamu? Itu mengandung larangan. Jangan mengajari Allah dan Rasulnya. Kita harus belajar dari Allah dan Rasulnya. Belajar dari Allah dengan tadabbur Al-Quran. Belajar dari sunnah, belajar dari Rasul dengan tadabbur sunnah atau hadisnya. Baik yang bersifat qauli ucapan, fa'li perbuatan, takrir persetujuan, hami perencanaan, maupun tarki kesengajaan beliau meninggalkan. Kita tadabburi semua. Kemudian yang kedua, Allah Maha tahu segalanya yang di langit dan di bumi. Maka iman
Jangan pura-pura. Harus benar-benar dari lubuk hati yang mendalam dan dibuktikan dengan lisan, hati, perasaan, dan tindakan atau perbuatan. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka setiap diri harus sadar bahwa setiap ucap, sikap, dan keyakinan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa apapun di bawah pengawasan Allah. Kemudian yang keempat, jika ingin diakui keimanan yang sempurna, maka mesti dibuktikan, jangan sampai ragu untuk beriman dan berjihad di jalan Allah. Makanya hadis menyatakan man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak dalam keadaan jihad memperjuangkan agama Allah, maka bisa saja matinya dalam keadaan munafik. Apa itu jihad? Jihad itu adalah mengarahkan segala kemampuan, lisan, hati, dan perbuatan untuk pengembangan agama Allah. Bedanya dengan iman, kalau iman dibuktikan dengan keyakinan di hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan secara pribadi. Kalau jihad membawa orang, memperjuangkan agar orang menjadi mukmin, agar orang dari bebas dari kemusyrikan. Jadi jihad itu ada objeknya, ada yang dibawa oleh kita, baik keluarga, masyarakat, maupun siapapun, bahkan negara, kepada keislaman. Serta jihad itu menegakkan syariat Islam supaya terlaksana baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun secara negara. Kemudian yang kelima, iman itu tanpa ragu, layar tabu. Jadi bebaskan dari keraguan sedikit pun. Keyakinan ditanamkan secara 100% di dalam hati, ucap, dan perbuatan. Keenam, iman pada Allah dan Rasul-Nya mesti merasa puas apa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Maka kita tidak perlu cari-cari cara ibadah dari manapun selain dari Quran dan Sunnah. Ya, kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tidak perlu mencari-cari cara. Karena itu bisa termasuk mengada-ada. Ketujuh, Allah mengawasi apa yang diucapkan, diyakini, dan dikerjakan. Maka kita selalu merasa diawasi olehnya. Walaupun kita berbuat sesuatu diketahui oleh Allah, maka kita akan waspada, jangan sampai berani berbuat menyimpang, walaupun sendirian, walaupun tidak diketahui orang, karena Allah Subhanahu wa taala tahu segala perbuatan kita, baik di kala sendirian, secara sembunyi, maupun secara terang-terangan. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli syidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Sidang Jumat rahimakumullah, maka keimanan harus dibuktikan dalam ucapan, keyakinan di hati, dan dipraktekkan dalam perbuatan.
Kemudian tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita untuk bertindak dan berbuat, utamanya dalam memperjuangkan agama Allah baik dengan jiwa dan harta. Kemudian kita harus yakin betul apapun diketahui Allah. Kita merasa bahwa hidup kita diawasi olehnya, maka kita berhati-hati, berwaspada. Jangan sampai ada keberanian untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, karena diketahui oleh Allah. Dan kita juga tidak perlu ragu untuk berbuat baik walaupun diketahui orang. Dan tidak perlu ragu walaupun perbuatan baik itu jumlahnya sedikit, karena Allah tahu. Dan tidak perlu pamer di dalam berbuat baik, karena juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang ria, siapa yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan bagi kita sehingga menjadi mukmin yang benar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis